Ada fakta dan data menarik dari Gartner, sebuah lembaga riset dan consulting company yang berbasis di Amerika Serikat. Gartner memprediksi pada tahun 2025, 80% dari enterprise akan menutup data center tradisional mereka. Dan faktanya, pada tahun 2019, 10% dari organisasi tersebut bahkan sudah melakukannya. Masih menurut Gartner, mereka mengatakan juga bahwa cloud computing is the new norm, atau komputasi awan adalah sebuah standar yang baru. Dibuktikan dengan data bahwa lebih dari 75% organisasi yang menggunakan cloud mengadopsi apa yang disebut sebagai cloud first strategy. Data-data ini menunjukkan bahwa komputasi awan akan menjadi hal yang lumrah di masa depan. Bahkan saat ini pun, komputasi awan sudah menjadi hal yang penting bagi banyak industri. Selamat datang kembali di podcast tentang awan. Podcast ini akan menghadirkan pembelajaran mengenai komputasi awan dengan format audio yang mudah dicerna. Di episode kali ini, kita akan membahas apa itu komputasi awan, mengapa kita menggunakan komputasi awan, dan siapa saja yang menggunakannya. Teman-teman, saya mau mengawali pembahasan episode kali ini dengan apa yang teman-teman sedang lakukan saat ini, yaitu mendengarkan podcast. Teman-teman pasti mendengarkan podcast ini melalui sebuah platform kan, entah itu Spotify atau Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, atau apapun platformnya. Nah, platform ini kan pasti menyimpan data, dia juga melakukan komputasi, data processing, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang saya katakan di episode sebelumnya, bahwa di balik itu semua ada sebuah teknologi yang disebut komputasi awan atau cloud computing. Di episode kali ini, untuk menjelaskan mengenai komputasi awan, saya akan bercerita mengenai toko sepatu online. Misalnya, teman-teman mau iseng-iseng membuka usaha, yaitu berjualan sepatu melalui internet atau berjualan secara online. Selain dijual melalui marketplace seperti Tokopedia atau Bukalapak atau mungkin melalui sosial media juga ya seperti Instagram, teman-teman juga mau punya platform sendiri sebagai online presence. Jadi teman-teman memutuskan untuk membuat sebuah website dengan domain name sendiri, misalnya tokosepatugue.com, di mana para pelanggan ini bisa memilih dan membeli barang lalu melakukan pembayaran atau bertransaksi melalui website tersebut. Nah, untuk membangun website ini, teman-teman punya beberapa opsi. Misalnya opsi pertama yang paling mudah, teman-teman bisa menggunakan apa yang disebut sebagai software as a service atau SaaS. Contohnya apa? Contohnya Shopify. Apa sih itu Shopify? Nah, Shopify ini merupakan e-commerce platform di mana teman-teman hanya perlu sign up, kemudian mungkin ada beberapa pengaturan dan konfigurasi yang harus dilakukan gitu ya, dan websitenya langsung live tanpa kita perlu coding, tanpa kita perlu membuat websitenya dari awal, tanpa kita perlu misalnya integrasi dengan payment gateway dan hal-hal lain yang sangat teknikal. Jadi kita hanya sebagai end user dan kita nggak perlu berurusan dengan hal-hal tersebut. Nah, tadi saya menyebutkan apa yang disebut sebagai SaaS atau Software as a Service. Jadi sebetulnya SaaS ini termasuk salah satu cloud computing models. Mungkin kita sering menggunakannya, tapi kita nggak sadar bahwa kita sedang menggunakan komputasi awan atau salah satu model dari komputasi awan. Contoh lain dari SaaS yang cukup populer, misalnya Google Docs, yang mungkin sebagian teman-teman menggunakannya sebagai software harian untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Nah, itu tadi SaaS. Kembali ke cerita toko sepatu kita. Seiring berjalannya waktu, ternyata tokosepatugue.com ini sudah semakin besar. Yang tadinya teman-teman menjalankan bisnis ini sendirian, sekarang mulai hire beberapa orang untuk membantu menjalankan day-to-day operation-nya, dan juga teman-teman berpikir untuk hiring dari sisi teknologi. Teman-teman mulai berpikir untuk investasi lebih besar di sisi teknologi. Jadi teman-teman memutuskan untuk tidak lagi menggunakan SaaS, tetapi kemudian membuat dan mengembangkan e-commerce platform sendiri atau membangun website sendiri. Dengan tujuan supaya bisa lebih fleksibel. Yang saya maksud fleksibel itu misalnya kita mau bikin fitur yang lebih relevan dengan local customers kita gitu ya, atau misalnya kita mau mengakomodir kearifan lokal yang mungkin di platform SaaS-nya belum ada fiturnya. Atau mungkin kita juga mau melakukan integrasi dengan berbagai pihak lokal yang mungkin tidak dimungkinkan gitu ya secara teknis menggunakan SaaS, entah karena
API-nya tidak tersedia, atau karena hal-hal yang lainnya. Nah, setelah website ini jadi, tadi kan kita membangun platform gitu ya, kita membangun website. Nah, setelah website ini jadi, kita perlu server untuk membangun atau untuk membuatnya menjadi live, kemudian bisa diakses melalui internet oleh publik. Nah, kalau tadi kita menggunakan SaaS, kita tidak perlu berurusan dengan server, karena sudah disediakan oleh SaaS providernya, kita sebagai user hanya tinggal pakai. Nah, di sini ada bentuk lain atau model lain dari komputasi awan, yaitu Platform as a Service atau PaaS, dan juga Infrastructure as a Service, Infrastructure as a Service atau IaaS. Kedua model ini bedanya apa sih? Secara singkat, IaaS ini biasanya bentuknya building block. Jadi, teman-teman mungkin bisa bayangkan Lego atau puzzle gitu ya. Nah, teman-teman harus susun sendiri building block-nya ini, Legonya atau puzzle-nya ini teman-teman harus susun sendiri, sehingga mereka bisa saling bekerja sama. Kalau misalnya Lego membentuk satu bentuk tertentu gitu ya, kalau puzzle ya jadi gambar. Nah, sama di Infrastructure as a Service atau IaaS ini bentuknya building block. Building block-nya itu bentuknya apa sih? Misalnya berupa virtual machine atau VM, atau berupa tempat penyimpanan data atau storage dan lain sebagainya, networking feature dan lain sebagainya. Teman-teman harus mix and match sendiri building block-nya ini. Dan juga kita sebagai pengguna harus manage sampai level biasanya operating system. Itu juga menjadi tanggung jawab kita. Sedangkan PaaS itu cenderung lebih banyak hal yang sudah di-manage atau manage service. Kalau tadi di IaaS misalnya, kita manage sampai ke operating systemnya. Kalau di PaaS mungkin sudah dibantu oleh cloud provider. Jadi sudah di-manage, sudah dibantuin. Kalau di PaaS, jadi kita cenderung untuk lebih fokus di aplikasi ketimbang berurusan dengan infrastruktur yang mendukung aplikasi kita, infrastruktur yang ada di bawahnya. Nah, sekedar catatan sebelum saya lanjutkan ceritanya, tadi saya menggunakan istilah server, gitu ya. Jadi istilah server ini saya gunakan untuk menyederhanakan diskusi kita sebenarnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita punya sebuah website atau aplikasi atau sistem apapun, most of the time yang kita perlukan tidak hanya server as in mesin atau compute atau komputer gitu ya, tapi kita juga perlu hal-hal lain seperti misalnya database untuk penyimpanan data, storage, mungkin kita juga perlu identity provider, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali hal yang mungkin kita perlukan untuk membuat sistem kita menjadi scalable, reliable. Tapi untuk episode kali ini mungkin kita generalisir saja menjadi server supaya lebih sederhana. Nah, kembali ke cerita. Kalau dulu sebelum era cloud, sebelum era komputasi awan, ketika kita perlu server, yang kita lakukan apa? Kita either membeli mesin, gitu ya, kita membeli mesin server, lalu menitipkan mesin itu di colocation facility, dan kita bayar, kita rent tempat atau rent space. Atau pilihan lainnya, kalau kita punya dana yang besar, kita punya funding yang banyak, kita bisa investasi untuk membangun data center kita sendiri, lengkap dengan power management, dengan cooling, dan lain sebagainya. Dan ketika kita membangun data center, tentunya kita juga perlu menyiapkan tim khusus untuk mengurus infrastruktur ini, gitu. Dan tentunya juga perlu biaya dan jumlah tim yang mungkin tidak sedikit. Nah, di kasus ini sebetulnya komputasi awan bisa membantu kita. Kita bisa mendapatkan akses ke server yang kita perlukan, tanpa perlu membeli mesin, tanpa perlu sewa colocation facility, tanpa apalagi kita bangun data center gitu. Jadi kita bisa langsung dapat akses ke server, kita bisa langsung create server yang kita perlukan. Kita nggak perlu beli mesin, kita hanya perlu sign up. Jadi ada banyak sekali layanan komputasi awan, banyak sekali cloud provider. Kita hanya perlu pilih, kemudian kita sign up ke cloud provider pilihan kita. Kemudian biasanya kita akan disediakan web console, misalnya AWS gitu ya. Jadi kita sign up di AWS, kemudian kita akan disediakan web console. Kita hanya perlu klik sana dan sini, ada dokumentasinya bisa diikutin, dan tiba-tiba kita udah punya akses ke server yang kita bisa langsung gunakan. Hal lainnya yang mungkin bisa jadi pertimbangan kita adalah
ketika kita punya sebuah bisnis, kita tidak tahu seberapa besar bisnis kita nantinya. Tentu saja kita mungkin bisa melakukan planning, tapi kita nggak tahu exactly seberapa besar yang akan kita bisnis kita nantinya dan seberapa besar user yang akan mengakses website kita. Tentunya semakin populer website kita, akan semakin banyak usernya, semakin banyak pelanggannya, akan makin banyak traffic yang ke website kita, dan kita juga perlu server atau infrastruktur yang semakin besar untuk mendukung itu semua. Gitu. Dan juga di mana misalnya bisnis kita berkembang, usernya, letak geografisnya tidak hanya berpusat di satu wilayah. Misalnya tadinya hanya di Indonesia, tapi sekarang karena bisnisnya berkembang, jadi usernya ada di Eropa, ada di Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Itu juga kita perlu pikirkan, karena semakin jauh letak server, akan semakin lambat juga diaksesnya. Jadi artinya pengalaman pelanggan kita dalam menggunakan website atau platform ini menjadi berkurang. Dan mungkin masih banyak lagi faktor-faktor yang kita perlu pertimbangkan. Nah, jika kita menggunakan komputasi awan, ada beberapa keuntungan yang kita bisa dapatkan. Misalnya yang pertama, kita nggak perlu mengeluarkan biaya besar di awal. Kita hanya membayar sejumlah yang kita pakai saja, atau sering juga disebut pay as you go. Jadi misalnya traffic dari website kita semakin sedikit, yang mungkin artinya bisnis kita belum terlalu besar, maka biaya yang dikeluarkan untuk server ini juga mengikuti. Artinya ketika trafficnya sedikit, resource yang kita gunakan masih sedikit, kita membayarnya juga sedikit. Jadi kita tidak perlu investasi di awal untuk membeli hardware, membeli server yang harganya relatif mahal. Kita juga tidak perlu melakukan pemeliharaan hardware sendiri. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan platform as a service, bahkan operating systemnya juga di-manage gitu oleh cloud providernya. Dan sebaliknya kita juga nggak perlu takut. Misalnya kita melakukan sale atau promo, kita nggak perlu takut tiba-tiba website kita tidak cukup menampung banyaknya traffic yang datang. Gitu. Jadi kalau misalnya kapasitas server kita nggak cukup, kita bisa melakukan scale up, scale down, atau kalau horizontal scaling, artinya jumlah servernya ditambah, kita bisa scale out dan scale in dalam hitungan menit. Nah, kita kembali ke cerita. Seiring berjalannya waktu nih, ternyata bisnis kita berhasil, si toko sepatu gue.com ini semakin banyak pembelinya, dan kali ini seperti yang tadi saya mention, pembelinya tidak cuma datang dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Misalnya saja pembelinya kali ini datang dari Eropa dan Amerika. Jadi kalau misalnya lokasi server kita di Indonesia, ketika mereka mengakses website tersebut, maka akan experience-nya pasti kurang maksimal, karena websitenya cenderung lebih lambat. Dan semakin dekat lokasi server, pasti semakin cepat diaksesnya gitu. Secara teknis pasti banyak cara untuk melakukan optimasi ini, tapi saya oversimplify dulu untuk kali ini, yaitu dengan kita create server baru di lokasi yang paling dekat dengan pengunjung kita misalnya. Nah, bayangkan teman-teman kalau kita punya data center, kita harus create data center baru, kita harus build data center baru, mungkin di lokasi yang berdekatan dengan user kita. Atau kalau misalnya kita pakai colocation facility, kita harus cari colocation facility yang dekat dengan user kita. Sementara kalau misalnya kita menggunakan komputasi awan, kita hanya perlu pindah region gitu. Jadi contohnya lagi di AWS, kita bisa kalau teman-teman ke web console sign in, itu kita bisa switch region dari Jakarta ke Singapura, kemudian ke region lain, dan saat itu juga teman-teman bisa klik dan kita bisa create server, dan kita sekarang punya server di Indonesia dan juga di lokasi lain. Kalau dalam kasus ini contohnya adalah Eropa dan Amerika Serikat. Nah oke, sekarang kesimpulannya. Jadi apa sih komputasi awan dan siapa saja yang menggunakannya? Definisi komputasi awan adalah pengiriman sumber daya IT sesuai dengan permintaan. Sumber daya IT ini apa? Sumber daya IT bisa berupa compute power atau server kalau tadi saya sederhanakan, bisa berupa storage, bisa berupa database, dan lain sebagainya. Jadi pengiriman sumber daya IT-nya ini atau delivery-nya ini melalui internet sesuai dengan permintaan kita. Dan kita membayar harganya juga sesuai dengan apa yang kita pakai. Itu definisi dari komputasi awan.
Siapa saja yang menggunakannya? Banyak sekali industri dan organisasi yang sudah menggunakan komputasi awan. Tidak hanya untuk keperluan komputasi atau surfing website dan lain sebagainya, tetapi juga hal-hal seperti data backup, disaster recovery, lalu kalau misalnya kita melakukan pengembangan piranti lunak, kita butuh developer tools, ada juga di sana. Kemudian big data analytics, kalau misalnya bisnis kita sudah besar dan kita mau bergerak secara data driven, maka ada big data analytics di sana, AI/ML dan lain sebagainya. Tadi contoh organisasi yang kita bahas kan sangat sederhana, yaitu toko sepatu online. Nah, masih banyak sekali organisasi atau perusahaan yang kita tidak bahas. Misalnya perusahaan layanan finansial, atau healthcare, atau games, oil and gas, retail, telecommunication, travel and hospitality, education, media, sampai juga government atau pemerintahan. Itu juga bisa menggunakan komputasi awan untuk membantu membantu menyediakan infrastruktur, pengembangan piranti lunak, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itu saja untuk episode kali ini yang saya bisa sampaikan. Semoga episode kali ini bermanfaat, dan teman-teman bisa terus mendapatkan update podcast ini melalui website tentang awan.id, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, atau aplikasi podcast yang lainnya. Sampai jumpa, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya.